Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama membaca suratul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dengan aktivitas ibadahnya di rumah? Temannya yang ada di sampingnya, apakah ada yang tidak hadir? Atau Oke, alhamdulillah kelas 10A hadir menyanyikan lagu kebangsaan. Oke, silakan berdiri semua. Sebelum kita memulai pelajaran, maka ada beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama, yaitu yang pertama, kita harus mematuhi peraturan. Apakah masih ada yang ingat terkait materi sebelumnya? Oke, silakan Adriana. Apa materinya minggu kemarin? Baik, mungkin materi terkait dengan minggu kemarin yaitu pergaulan bebas dan zina, di mana pergaulan bebas merujuk pada interaksi. Terima kasih atas pemaparan materi yang kita pelajari minggu kemarin. Selanjutnya kita masuk pada materi pembahasan hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini yaitu membahas tentang masalah hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran pada kesempatan ini yaitu 70 sampai dengan 85. Adapun strategi pembelajaran yang saya akan gunakan pada hari ini yaitu problem based learning. Mengapa kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala? Ada yang bisa beri komentar? Silakan Iksan. Mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban dan kebutuhan spiritual yang mendalam bagi setiap muslim. Ada banyak alasan mengapa kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi agama, akhlak maupun pengalaman pribadi. Oke, terima kasih. Masih ada lagi? Oke, silakan Sadia. Cinta kepada Allah adalah cinta yang mengarah pada kebaikan. Oke, cukup. Berikan aplaus buat kedua temannya. Jadi, mengapa kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kita harus pahami bahwa mencintai Allah Subhanahu wa taala itu termasuk di dalam rukun iman yang pertama. Saya akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Jadi silakan diperhatikan di layar nama-namanya, lalu kemudian senantiasa bergegas di kelompoknya masing-masing. Silakan. Selanjutnya saya akan bagikan LKPD. Sebelum kita mulai materi, maka ayo kita ice breaking dulu. Yang pertama mengucap syahadat. Mohon diperhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama 1.1 kegiatan sholat malam. Gambar 1.2 sedang melaksanakan
Salat. Siapa yang bisa komentari gambar 1.1? Oke, silakan. Seorang muslim yang melakukan sholat tahajud sedang berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Ini mencerminkan kesadaran bahwa Allah selalu mendengar setiap doa dan harapan kita. Berikan aplaus buat temannya. Selanjutnya, marilah kita memperhatikan tayangan video terkait hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dimohon kepada seluruh peserta didik untuk memperhatikan tayangan video ini karena ini sangat berkaitan dengan LKPD yang telah saya bagikan tadi. Oke, mari kita saksikan bersama. Mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban setiap muslim dan merupakan dasar dari seluruh amal ibadah. Peserta didik melakukan diskusi melalui kerja kelompok dengan 20 menit dari sekarang. Waktunya tersisa 2 menit untuk berdiskusi. Oke, waktunya selesai. Saya minta kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Dipersilakan maju ke depan. 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, tanda-tanda seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala yang pertama, taat pada perintah Allah. Orang yang mencintai Allah akan taat melaksanakan segala perintahnya, seperti mendirikan sholat, berpuasa, membayar zakat, dan berbuat baik kepada sesama. Setelah hasil diskusi kami, selanjutnya kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Kepada masing-masing kelompok, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Apa saja tanda-tanda seseorang yang mencintai Allah? Oke, saya akan mempersilahkan teman saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tanda-tanda seseorang mencintai Allah. Mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah panggilan bagi setiap muslim untuk menunjukkan kasih sayang yang tulus kepada Sang Pencipta. Tanda-tanda seseorang Itulah hasil jawaban kami. Bagaimana kepada saudara penanya? Apakah sudah cukup jelas? Setelah hasil presentasi kami, selanjutnya saya akan tutup dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 untuk memaparkan hasil diskusinya. Kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 berdiri tangan dalam mencintai Allah dan cara menghadapinya terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, dunia yang menggoda. Salah satu tantangan besar dalam mencintai Allah adalah godaan duniawi seperti harta, tahta, dan kenikmatan fisik yang bisa mengalihkan perhatian kita darinya. Cara akan beralih kepada sesi tanya jawab kepada kelompok yang ingin bertanya, saya persilahkan. Iya, kepada kelompok pertama saya persilahkan. Jawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 1. Jawaban menurut kami tentang tantangan utama dalam mencintai Allah adalah godaan duniawi yang bisa mengalihkan perhatian kita dari ibadah seperti kecintaan terhadap harta, jabatan, dan kesenangan dunia. terima kasih menurut saya jawaban Terima kasih.
Mungkin itu saja hasil pemaparan diskusi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan inti dari keimanan kita. Kenapa dikatakan inti dari keimanan kita? Karena Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Peserta didik menarik kesimpulan atas pembelajaran hari ini. Sekarang saya minta kepada kelompok 4 untuk memberikan kesimpulan terkait hasil diskusi kelompoknya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Langsung saja kesimpulan dari materi yang kami paparkan tadi, yaitu dalam mencintai Allah terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, seperti godaan duniawi, keraguan dalam iman, kelemahan diri, dan dosa yang menghalangi kedekatan dengan Allah. Telah dipaparkan. Selanjutnya saya minta kepada kelompok 3 untuk menyimpulkan hasil diskusinya. Setelah kita mendengarkan kesimpulan yang dipaparkan oleh masing-masing kelompok, maka kita harus mengingat kembali ketika kita melakukan sesuatu hal, maka kita harus senantiasa menyandarkan semua itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada poin refleksi peserta didik. Saya harapkan kepada semua peserta didik untuk menuliskan apa yang telah dipahami dari materi yang telah dipaparkan oleh masing-masing kelompok tadi. Waktunya, saya kasih waktu 10 menit untuk Oke, waktunya tersisa 2 menit lagi. Waktunya selesai. Silakan dikumpul. Pembelajaran berikutnya kita akan masuk dengan materi hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup materi kita dengan membaca doa penutup. Saya minta kepada OD Sinar Sanjaya untuk memimpin doa penutup. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Terima kasih. Alhamdulillah. Saya minta kepada Mu'odul Sinar Sanjaya untuk memimpin doa. Oke, selanjutnya marilah kita bersama-sama membaca suratul Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan aktivitas ibadahnya di rumah. Selanjutnya saya mengecek hadiran siswa. Oke, alhamdulillah kelas 10A hadir semua. Oke. Selanjutnya kita masuk sebagai bentuk kecintaan kita kepada tanah air Indonesia, maka marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan yang akan dipimpin oleh Sa'diyah. Kepada semua peserta untuk berdiri. Sebelum kita memulai pelajaran, maka ada beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama, yaitu yang pertama, kita harus mematuhi peraturan kelas dan datang tepat waktu. Kemudian kita masuk pada apersepsi refleksi pembelajaran sebelumnya. Apakah masih ada yang ingat terkait materi kita minggu lalu? Pada pembelajaran yang sebelumnya yaitu tanda-tanda seseorang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda seseorang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam panggilan prinsip untuk menunjukkan kasih sayang yang tulus kepada Sang Pencipta. Tanda-tanda seseorang. Jadi materi kita minggu kemarin yaitu membahas tentang masalah hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita masuk pada materi hari ini, yaitu terkait pergaulan bebas dan zina. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu di akhir kegiatan pembelajaran, siswa mampu menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas